Nehemia pasal 8 ayat 6. Di mana seorang rasul mengajarkan Ezra di situ tentang tata cara beribadah yang benar sesuai dengan kaidah yang ada di Bible itu. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yastin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas atau menanggapi Ustadz Ipung Atria, di mana ketika dia menjelaskan ayat-ayat Alkitab kepada calon mualafnya teman-teman, maka sangat ngawur sekali. Jadi dia mencoba mengelabui, membutakan orang dengan cara mengutip ayat Alkitab dan kemudian dibelokkan artinya teman-teman, supaya orang tidak bisa melihat kebenaran. Saya kurang tahu apakah lawan bicaranya ini benar-benar seorang mualaf atau memang sudah sejak lahir dia Islam, saya kurang tahu. Yang jelas kita akan melihat dan menyaksikan videonya yang berikut ini. Ajaran Kristen yang sesungguhnya, yang Yesus ajarkan, kalau sudah tauhid begitu ya, Yesus mengajarkan di Yohanes pasal 17 ayat 3, di Markus pasal 12 ayat 29, bahwa Yesus itu adalah sesungguhnya memiliki Tuhan, memiliki Allah. Ya, sesembahan Yesus itu Lukas ayat 48 pun ya, Yesus menyuruh menyembah di Lukas ya. Kemudian di kitab Matius pasal 27 ayat 46 ya, Yesus berdoa dan berteriak memanggil nama Tuhannya, dia minta tolong ya. Jadi kalau Anda sudah beriman bahwa hanya kepada satu-satunya Allah sesembahan, ya sudah masuk Islam lah begitu, tinggal bersyahadat saja sebagaimana di Yohanes pasal 17 ayat 3, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah, kan begitu. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Setelah Anda sudah beriman kepada satu-satunya Allah yang benar, sesembahan, dan kemudian Yesus adalah sebagai utusan, maka Anda harus mengimani juga Bible itu dengan seutuhnya. Anda harus mengerjakan sebagaimana maklumat yang tertera di Nehemia pasal 8 ayat 6, di mana seorang rasul mengajarkan Ezra di situ tentang tata cara beribadah yang benar sesuai dengan kaidah yang ada di Bible, bahwa mengangkat tangan, mengucapkan Allahu Akbar, situ Allah yang Maha Besar, lalu melantunkan amin amin, lalu berdoa, berrukuk, berlutut rukuk dan bersujud dengan muka sampai ke tanah. Nah, jadi itu cuplikan videonya teman-teman ya. Ada salah satu. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana ngawurnya Ustadz Ipung Atria ini menjelaskan tentang ayat-ayat Alkitab kepada calon mualafnya. Biasanya teman-teman, kalau ada orang yang baru pindah agama, maka yang diajarkan kepadanya adalah kitab yang baru dia imani, kitab yang baru dia percayai. Nah, misalnya kalau dia baru pindah agama Islam, maka yang seharusnya yang diajarkan kepadanya adalah ayat-ayat Al-Quran. Tetapi kalau kita lihat fakta para mualaf saat ini, saya kurang tahu apa tujuan mereka dan apa maksud mereka membahas tentang ayat-ayat Alkitab. Tentu saja mereka mengambil keuntungan dari semuanya itu atau dibalik semuanya itu teman-teman. Nah, karena kalau seharusnya mereka sudah pindah agama, maka yang mereka perdalam itu adalah ayat-ayat kitab mereka, bukan malah memperdalam ayat-ayat kitab agama orang lain. Sebenarnya tidak masalah bagi orang Kristen, tetapi yang bermasalah ketika Anda menjelaskan dengan ngaur ayat-ayat Alkitab.
Seperti yang dia sampaikan tadi teman-teman. Seperti Yesus berdoa dan kemudian hidup yang kekal itu mengenal Allah satu-satunya dan mengenal Yesus sebagai utusan. Dan ayat ini merupakan senjata mereka untuk membutakan banyak orang. Biar seolah-olah Yesus itu bukan Tuhan. Berusaha mereka untuk mengelabui pengertian, pemahaman setiap orang teman-teman. Jadi Alkitab sudah mengajarkan kita, mengingatkan kita supaya kita bisa berhati-hati dengan guru-guru palsu. Nah, mari kita baca apa yang Alkitab katakan mengenai guru-guru palsu teman-teman ya. Kita baca dulu dari 2 Petrus 2 ayat 1. Begini firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Nah teman-teman, kita harus waspada seperti yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa akan datang guru-guru palsu yang menyangkal penebus mereka. Nah, menyangkal tentang kuasa Allah, di mana Allah sudah memberikan cara bagaimana supaya dosa manusia diampuni melalui pengorbanan Yesus Kristus. Namun guru-guru palsu berusaha mereka menyangkal tentang hal itu, menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian teman-teman, dia menyinggung tentang bagaimana cara ibadah yang benar. Dan dia mencoba mengutip ayat dari Nehemia ya. Dan dia berkata bahwa yang mereka laksanakan sekarang adalah cara ibadah yang telah diajarkan oleh Alkitab. Seperti yang tertera di dalam kitab Nehemia. Dan bahkan dia berkata bahwa di zaman Nehemia itu ada rasul. Itulah ngaurnya Ipung Atrian ini teman-teman ya. Itu ngaurnya. Padahal dalam perjanjian lama itu belum ada jabatan rasul. Nah, itu jabatan nabi teman-teman. Sedangkan dalam perjanjian baru disitulah mulai ada jabatan rasul ketika Yesus Kristus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik. Di situ adalah jabatan rasul. Sedangkan di perjanjian lama belum ada jabatan rasul. Mari kita lihat di dalam ayat Nehemia tadi seperti yang mereka sampaikan tadi teman-teman ya. Yang mereka baca di dalam Nehemia 8 ayat 5 sampai 6. Nah, teman-teman, kalau teman-teman baca nanti konteksnya ini adalah pada saat hari raya Pondok Daun atau pembacaan hukum Taurat pada saat hari raya Pondok Daun. Dan itu Taurat dibacakan oleh seorang imam yang bernama Ezra. Nah, ini cara ibadah yang begini teman-teman, itu dilakukan hanya setiap hari raya Pondok Daun. Bukan seperti yang mereka laksanakan sekarang adalah sholat 5 waktu. Bukan. Nah teman-teman, di zaman Nehemia itu tidak ada yang mengenal yang namanya sholat 5 waktu. Sedangkan mereka sujud menyembah ini hanya di hari raya Pondok Daun. Dan itu ada pembacaan hukum Taurat pada saat itu teman-teman. Mari kita baca. Di dalam Nehemia 8 ayat 5 sampai 6. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Nah, perhatikan teman-teman, Ezra membuka kitab. Kitab yang dimaksud di situ adalah hukum Taurat yang akan dibacakan oleh Imam Ezra. Dan kemudian karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu, pada waktu ia membuka kitab itu semua orang bangkit berdiri. Nah, teman-teman perhatikan bahwa ketika Ezra membuka kitab itu dan dia berdiri lebih tinggi, maka seluruh umat Israel pada saat itu ikut bangkit berdiri. Dan kemudian di ayat yang ke-6, lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Nah, ketika mereka membaca ini teman-teman,
Mereka berpikir bahwa ibadah yang ada dalam Nehemia ini atau cara ibadah yang ada dalam Nehemia itu, itulah yang mereka lakukan sekarang di setiap sholat 5 waktu. Mereka berpikirnya begitu dan mereka merasa sudah melakukan cara ibadah yang ada di dalam Nehemia 8 ayat 5 sampai 6. Nah, padahal itu jauh berbeda dengan ibadah yang mereka lakukan sekarang. Nah, yang pertama, di dalam Nehemia ini ada pembacaan kitab Taurat. Teman-teman, perhatikan, ada pembacaan kitab Taurat Nabi Musa. Pertanyaannya, apakah setiap mereka melakukan itu, apakah ada pembacaan kitab Taurat Musa? Nah, kalau tidak, berarti ibadah yang dilakukan dalam Nehemia ini bukanlah ibadah yang dilakukan oleh Ustadz Ipung Atria. Dan kemudian tentang memuji Tuhan atau Allah yang Maha Besar, yang disembah, yang dipuji oleh Ezra, dan juga seluruh orang Israel adalah Allah yang disebut sebagai YHWH. Nah, bukan Allah yang diimani oleh Ipung Atria sekarang. Itu berbeda. Allah Israel dengan Allahnya orang Arab itu berbeda, teman-teman. Nah, Allah Israel dialah Allah yang telah datang dalam rupa manusia. Sedangkan Allah yang diimani oleh Ipung Atria saat ini bukanlah YHWH. Nah, itu artinya bahwa itu sudah jauh berbeda. Allah yang disembah aja sudah berbeda dan tentu saja cara ibadahnya berbeda. Karena di dalam ini itu berlaku hanya pada hari raya Pondok Daun dan kitab suci atau kitab Taurat Nabi Musa itu dibacakan. Jelas teman-teman bahwa cara ibadah yang ada di dalam Nehemia bukanlah cara ibadah Ipung Atria. Jadi itu dia teman-teman, kita harus waspada terhadap mereka yang mencoba memelintir ayat-ayat Alkitab dan kemudian membelokkan pengertiannya supaya orang tidak bisa melihat kebenaran. Karena tujuan mereka bagaimana orang lain itu tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebenarnya itu tujuan mereka dan itu usaha dan upaya mereka akhir-akhir ini. Nah, karena begitu banyak oknum ustadz yang mencoba mengkritik Alkitab dan menuduh Alkitab palsu dan lain sebagainya. Dan terlebih tadi ada statement dari Ipung Atria, dia berkata bahwa kita itu harus mengimani Bible itu seutuhnya. Nah, teman-teman, kalau dia mengimani Bible atau Alkitab seutuhnya, seharusnya dia mengimani seluruh apa yang tertulis dalam kitab suci itu, termasuk kelahiran Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus, dan terlebih penebusan Yesus. Dia harus akui dan imani itu, dan dia juga harus melaksanakan baptisan. Kalau misalnya dia berkata bahwa dia harus mengimani seluruh Alkitab atau seutuhnya Alkitab itu. Tetapi pada faktanya mereka tidak melakukan itu. Banyak hal yang mereka tidak lakukan. Justru mereka menyangkal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dengan cara mereka mengutip ayat-ayat yang membahas Yesus sebagai manusia saja. Sedangkan ayat-ayat yang membahas Yesus dan menjelaskan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka tidak mau mengutip itu. Nah, jadi ngaku-ngakunya di depan kamera dia mau mengimani seutuhnya Bible. Tetapi itu hanya tipu daya mereka, teman-teman ya. Jadi hati-hati, waspada. Bagi saudara-saudara saya Kristen, mari kita tetap kuatkan iman kita dan mari kita lebih lagi mendalami pengertian dari kitab suci kita itu sendiri. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.